Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin jami'al asatidatil kiram, para guru yang hadir, mobil khusus yang sama kita muliakan guru kita Al-Ustaz Dr. Sugiarto Al-Mukarram, Ustaz Imam Abi Syauqi, Ustaz Ahem, Ustaz Rusdi SPDI, juga para sepuh kita yang hadir, dan Ustaz Bashir, ada Pak Wasim, kemudian juga ada sepuh kita Al-Mukarram Ustaz Bibit, juga seluruh jamaah tim hadroh juga yang teristimewa, mudah-mudahan senantiasa sehat terus ya, biar nabungnya makin ya. Tak lupa sahibil hajat Bapak Midoy sekeluarga, mudah-mudahan sehat panjang umur. Alhamdulillah kita sekarang berada di musola yang insya Allah ini jadi tempat usaha dunia akhirat. Mudah-mudahan dalam usahanya diberikan sehat, sukses, berkah dunia akhirat. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah karena kita masih banyak dikasih nikmat. Sholawat salam semoga tercurah dilimpahkan kehadiran Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadi umat yang telah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar pernah berkata demikian. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. I'mal magawe sira, bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya. Bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Kenapa kemudian dua ungkapan ini ada hadir di tengah kita? Allah Subhanahu wa ta'ala disampaikan karena prinsip orang yang kepengen sahibun fid dunia wa sahibun fil akhirah, pengen sukses dunia, pengen sukses akhirat, setidaknya dia mengamalkan kata-kata. Mana orang yang mengamalkan ikmal di dunia ka'annaka ta'ishu abada, orang yang senantiasa bekerja keras. Jangan bekerja di waktu keras, karena kebanyakan kalau di waktu keras baru bekerja ya, di waktu keras baru bekerja. Itu jangan cuma begitu doang, terus anak ya gitu kan, karena bekerja di waktu keras maka harus bekerja keras. Dia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah, contoh yang baik buat kita. Hadirin, seringkali diceritakan bagaimana kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bahkan ketika beliau berada di Madinah, ya, ahlu sufa, orang-orang yang tinggal di pinggiran masjid Madinah itu subhanallah dikasih makan sama Nabi. Kira-kira kalau lebih dari 70 orang ngasih makan itu orang susah atau orang senang? Ya, orang miskin atau orang kaya? Kadang-kadang itu kita begitu. Ketika di waktu miskin, masya Allah rajin. Kenapa kemudian Rasulullah? Kenapa kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mungkin sampai hari ini masih sekedar ngasih rezeki pada kita, sekedarnya. Karena mungkin kalau kita duitnya sengekean belum tentu hadir malam Rebo. Ya nggak hadir. Ya. Tahu entah kemana dia warung remung-remung bisa. Sebab duit emang lagi langka, maka pada ngaji kan. Iya. Ya cuman bukan di sini, ini masya Allah semua punya duit. Walaupun emang kurang lebih banyak gitu ya. Dan subhanallah. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka penting Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi kehidupannya luar biasa. Satu sisi untuk dunia, sisi lain untuk akhirat. Bahkan Quran pun jangan sampai wala tansa nasibaka minad dunia. Kerja untuk akhirat tapi jangan lupa untuk urusan dunia. Begitupun ketika kita bekerja untuk dunia, yang ada sering kali lupa urusan akhirat. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebetulnya ini kita masih dalam latihan, dilatih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira dikasih sibuk rada dikit masih mau ngaji apa enggak? Kira-kira dikasih duit rada banyak dikit masih mau ngaji apa enggak? Nah, kalau ternyata kita kadang ngaji, kadang enggak, kadang ngaji, kadang enggak, ini persoalan kita. Kenapa kemudian sampai hari ini kita mungkin ya masih sekedar kalau bicara cukup, insya Allah cukup. Ya, insya Allah cukup. Tapi umumnya setiap orang pengen ada lebihan dikit kan gitu. Ya, Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang pengen kalau bicara cukup, Allah Subhanahu Wa Taala, saya kemarin sempat sampai di Mbak Fanani itu betapa di pinggir jalan dia. Insya Allah lebih sudah dari 30 tahun di sini. Nggak ngapa-ngapain. Tapi nyatanya Allah dorong Pak Komin nyampe ke sana untuk masuk ke sana, kemudian bawa air, kemudian sebagian yang lain bawa makanan. Ini kalau bicara cukup mah insya Allah nggak ngapa-ngapain loh, insya Allah cukup. Dari subhanallah. Kalau nggak insya Allah cukup. Ya nggak apa-apa, cuma dia ya sekedar untuk hidup, nyambung hidup, sekedar untuk nyambung, walaupun tertatih-tatih itu. Nah kalau beliau kan tentu ukurannya sama kita jelas beda. Kalau kayak kita mungkin cara bersyukurnya belum sempurna, cara sabarnya masih jauh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allah sudah sampaikan ketika Allah kasih kehidupan, ya ketika Allah hidupkan kita pasti Allah kasih kehidupan. Ya, Allah hidupkan kita pasti Allah kasih penghidupan mungkin. Lihat bayi hadirin baru keluar, subhanallah. Ya baru keluar belum bisa ngapa-ngapain, minta yang belum bisa, ya. Tapi subhanallah itu udah disamperin aja, mereka itu ada. Ya kan? Karena memang subhanallah sudah demikian kalau untuk urusan hidup insya Allah cukup. Terus tumbuh lihat anak-anak kita SD itu yang masih pada kecil TK SD itu subhanallah.
kerja enggak. Tapi nyatanya nih orang tua masih memberikan, itu Allah dorong orang tua untuk memberikan makan kepada anak. Kalau bicara cukup, masya Allah. Nah hadirin yang dirahmati Allah, tetapi ada kesunahan. Bagian dari ibadah untuk bukan hanya sekedar mencukupi diri, tetapi juga mampu membahagiakan orang lain. Ya kalau untuk ukuran diri doang ada sebuah, insya Allah tadi saya katakan cukup. Tapi apakah kita mau hidup untuk diri sendiri saja? Kan itu. Subhanallah indah rasanya kalau kita bisa berbagi. Kita bahagiain kita punya istri, kita bahagiain kita punya anak, kita bahagiain kita punya saudara, kita bahagiain kita punya tetangga, kita bahagiain orang-orang fakir, orang miskin, yatama, du'afa. Subhanallah, itu orang yang luar biasa. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu salah satu sahabat, bahkan termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Abdurrahman bin Auf bahkan pernah disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW pernah berkata kepada Aisyah bahwa Abdurrahman bin Auf bakal masuk surga. Siapa Abdurrahman bin Auf ini? Salah satu sahabat yang dijamin surganya oleh Allah. Beliau pengusaha besar di masa itu. Ya subhanahu wa ta'ala. Bahkan satu ketika ada kejadian luar biasa, ratusan onta memasuki Madinah. Saat itu gempar masyarakat. Ada apa kok begitu banyak onta? Isi onta itu penuh dengan berbagai dagangan. Ternyata ada subhanahu wa ta'ala lebih dari 500 ontak itu masuk ke Madinah. Ternyata ontak yang penuh dengan dagangan itu adalah milik Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman bin Auf menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa seluruh ontak beserta isi-isinya itu disumbangkan fisabilillah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Iri gak kita? Ya, ini kita mau Isra aja gue ribet. Hah? Mau Isra? Ya Allah, panitia sampai ngerocos tiap minggu ada jemaah yang masuk belum sampai 5 juta. Kalau dihitung-hitung mah ya, bagaimana urusan hadir? Masyaallah hadir rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya maka subhanallah kita hadir di sini ini bukan sekedar hadir. Ini ada uswah, ada contoh, ada iktibar, ada pelajaran, ada mawaid, ada nasihat yang harusnya sampai kepada kita apa? Bahwa setiap kita ada kewajiban untuk i'mal lidunyaka taka'annaka ta'ishu abadan. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selama. Hadirin, saya kira zaman sekarang ini bukan persoalan sulit. Kalau bicara cari kerja, kalau bicara kerja di PT, oke, kita katakan sulit. Tapi kalau bicara dagang, hadirin subhanallah, sekarang rasanya kok simpel. Ya, orang sambil tidur bisa dagang kok. Bener gak? Ya, orang sambil santai di rumah bisa dagang kok. Kenapa? Karena teknologi ya biidznillah dengan izin Allah itu mampu menjangkau seluruh dunia. Tinggal kita posting nih, asal jangan posting bini kita ya. Kita foto bini kita dijual barang second nih. Jangan. Itu insya Allah ada subhanahu wa ta'ala. Maka saya ingat betul, orang kalau mau jadi kaya itu harus punya duit. Harus punya duit. Itu kiai saya bilang begitu. Orang kalau mau kaya kudu punya. Kalau nggak punya duit kaya bukan? Nggak bukan, nggak punya duit. Apa itu doa, usaha, ikhtiar, tawakal? Doa, orang nggak berdoa sombong. Ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku maka aku ijabah, itu doa. Lah cara doa yang baik bagaimana? Istiqomah di waktu-waktu yang tepat.
Mana sih doa yang paling gampang diijabah, di mana orang lain jarang berdoa, di waktu itu kita berdoa. Kapan? Sepertiga malam. Ini kita pagi baru pada berdoa, orang juga pada minta yang sama. Ya, siang pada berdoa, orang juga sama, punya doa yang sama. Sore, malam orang jarang minta. Itu subhanallah, kalau bicara sinyal lagi bagus-bagusnya tuh sinyal. Ya, ada subhanahu wa ta'ala. Bang Midoy tengah malam bangun, sebab bagaimanapun usaha itu sukses karena menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Ya, ada subhanahu wa ta'ala. Malam dia bangun, ya Allah, saya mohon keberkahan buat diri saya, buat keluarga saya, buat usaha saya. Doa itu ibarat proposal masuk ke meja malaikat, diperiksa. Udah ada tanda tangan RT, RW, lurah, udah buat. Anggarannya berapa, itu kelihatan di proposal itu, Tuhan Subhanahu wa ta'ala. Nanti disurvei. Ya, malaikat turun disurvei, ini mana usahanya, ada di mana, RPH misalnya. Al-Barokah. Insya Allah barokah. Amin. Ya, sampai di sini kemudian diadukan, ya Rob, udah disurvei, ini proposalnya, kalau begitu sukseskan. Tuh harus subhanallah. Kenapa? Istiqomah ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingat, saya pesan dari sejak mulai buka usaha Bang Midoy, 1 hari baca surah Al-Waqiah. Ya. Jadi kalau mau ijazah khusus datang ke rumah saya, nggak usah bawa apa-apa, beras apa, ya nggak usah bawa apa-apa, begitu ya. Amplop juga nggak usah, kan bisa ditransfer. Ya, jadi baca tiap hari apa kemudian surahnya itu siapapun, ya siapapun. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang punya usaha untuk baca Al-Waqiah, mau jam berapa kek, yang penting 1 hari baca 1 kali minimal. Ya, ini Allah Subhanahu wa ta'ala, itu doa. Kemudian usaha, apa usahanya? Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kebanyakan orang mau usaha itu di awal kayak apa girohnya, tapi di pertengahan Masya Allah, usaha makin lama itu biasanya makin malas. Beberapa pengusaha menyampaikan ke saya, termasuk saya pernah ngobrol sama direktur Mandiri di wilayah Kuningan. Kemudian beberapa usaha mengatakan paling tidak rugi kek, untung kek, itu jangan dipikirin 2 tahun pertama, Pak. Itu kerja keras yang luar biasa. 2 tahun pertama itu harus kerja keras yang luar biasa. Nggak ada hasil sekalipun nggak apa-apa. Kenapa? Al-harokah barokah. Bergerak itu berkah. Bergerak aja. Ada subhanahu wa ta'ala. Ya, tiap hari datang ke sini. Kalau memang usaha kita tiap hari sampai, ya subhanahu wa ta'ala terus itu tiap hari. Pagi, siang, ya kalau memang pagi, kalau besoknya siang, besoknya sore bisa. Gak apa-apa. Yang penting 1 hari ditengok. Jadi longok ke tempat. Itu minimal 2 tahun kan subhanahu wa ta'ala dari usaha. Nah insya Allah semakin itu menunjukkan, sebab begini, hadirin rahmati Allah, kalau bicara niat kita itu, Allah kan hakikatnya melihat niat kita. Kalau kesungguhan kita luar biasa pada usaha kita, insya Allah akan menemukan titik kesuksesan. Saya seringkali sampaikan, orang usaha itu kayak orang mukul batu. Ya, orang mukul batu kan dia nggak pernah tahu pukulan keberapa tuh batu bakal hancur. Dia nggak tahu. Dipukul terus. Enggak, yang lebih keras mungkin pukulannya enggak, sama saja pukulannya kok. Terus. Di pukulan keberapa dia nggak tahu di batu hancur. Bisa jadi pukulan pertama sudah langsung hancur. Ya, bisa jadi pukulan ke-10 belum tentu hancur. Ya, atau ternyata ketika pukulan 20 baru hancur. Nah, usaha pun demikian, terus saja. Ya, terus saja. Maka insya Allah al-istiqamatu khairun min alfi dawah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 pemeliharaan. Istiqamah. Kalau ukurannya dulu kok sama, kita PPH aja. Ya, yang hadir paling cuma ya segitu-gitu. Dulu kan pernah ngaji berapa orang? Berapa kan?
Ada 6 ya? 4 apa? 4 orang. Ya makanan kagak. Ya bener-bener ada subhanahu wa ta'ala. Terus alhamdulillah nih, terus aja. Gila putar ke depan gak ada makanan, alhamdulillah. Ya subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Buat istiqomah terus saja. Pasti ada kesuksesan. Enggak ada pergerakan yang enggak dibayar oleh Allah, enggak ada. Enggak ada pekerjaan yang tidak dibayar oleh Allah, enggak ada. Kita bekerja untuk keluarga, niat karena Allah, pasti dunianya dapat, akhiratnya dapat. Apapun pekerjaan itu, bahkan hadirin rahmat Allah, mohon maaf, jadi rampok sekalipun toh nyatanya ada hasil. Apalagi pekerjaan yang halal. Maling aja ada hasilnya, apalagi pekerjaan yang halal. Bedanya apa? Maling sama orang yang gak maling sama-sama usaha. Yang satu usaha maling, yang satu usaha dagang, sama-sama menghasilkan. Cuman yang satu mah gak dapat berkah, yang halal itu yang dapat berkah. Mana yang kita pilih? Yang halal. Ada subhanallah. Terus apa lagi? Yang berkah itu kenapa? Kalau sudah berkah usaha kita, nih hati tenang hadirin. Maling biar kata dapatnya banyak, tenang gak hidup? Koruptor dapatnya gede, tenang gak hidup? Enggak. Tapi orang yang dapatnya kecil dengan cara yang halal, tenang apa enggak? Ya Allah, itu namanya berkah. Subhanallah. Usaha itu terus. Bahkan saya sering kali sampaikan, kalau dulu kan saya sering nongkrong di rumah Bang Mandi, ya, karena saya juga banyak dapat cerita dari Pak Wasil, pengalaman beliau di Masjid. Saya bilang, ukuran nyari caci, jalan aja terus. Banjir sekalipun nggak apa-apa. Al-harokah barokah. Ya walaupun yang penting hal itu biasa keluar. Ya, nggak dapat dari cacing dan subhanallah, dapat dari rezeki yang lain. Yang penting pergerakan. Paling tidak Allah lihat kita jemput duitnya. Ya, paling enggak Allah lihat nih kita lagi jemput duit yang subhanahu wa ta'ala. Sebab banyak orang baru sukses sedikit udah malas. Banyak anak buah dasaran. Nah ini persoalan. Masyaallah hadirin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar, doa, usaha, ikhtiar. Apa ikhtiar kita di mana? Mencari bagaimana nih. Sebab yang namanya usaha nggak cukup dengan otot, tapi wajib pakai otak. Ada. Bukan cukup dengan otot, tapi juga harus pakai otak. Bagaimana muktadal kita menyesuaikan situasi dan kondisi. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang masya Allah ada yang memakai otaknya untuk mencari penghasilan. Ya kayak yang misalnya ada usaha travel, ada manajer travel sini. Ya, lagi sepi itu. Ya, lagi sepi. Apa aja dia usahain, ada subhanallah. Itu bukan otot yang main, otaknya yang main. Ya coba kalau misalnya dia ngadilin umroh aja, nggak berapa, sholat, nggak ngaji kemarin, bensinnya kagak, dan duitnya kagak, ya subhanallah. Tapi subhanallah, nih penting bukan sekedar otot, tapi juga pakailah otak kita. Bagaimana nih supaya usaha lebih maju? Bagaimana? Maka bagaimana supaya otak ini bisa terpakai dengan baik? Banyak sharing, ya, banyak berburu pada banyak orang. Kebetulan saya tertarik betul waktu itu karena memang main di ikan hias, ya. Di ikan hias itu masya Allah, kesono silaturahminya ya sama tukang hias. Saya jarang silaturahmi ke Ustaz Pak, sebab saya mempertandingkan kali ya. Kesuaannya sharingnya itu bagaimana ini semua subhanallah. Makin banyak pengalaman itu subhanahu wa ta'ala, insya Allah otak kita makin tajam untuk berpikir, makin brilian kita punya ide. Insya Allah ketika kita terapkan dalam usaha kita, itu makin menambah maju usaha kita. Ikhtiar. Terakhir tawakal. Apa tawakal? Banyakin sabar hadirin. Nggak ada usaha yang nyaman terus, nggak ada. Ya, kayak apa Mas Mus nganterin nasi bok dimarahin sama yang pesan kan bisa. Apa ini nasi dikit amat kan begitu sebenarnya. Ya, apa mau ini ayam di tempat emang dibakar. Ya, yang subhanahu wa ta'ala. Pas
mesti itu mah dimarahin pelanggan biasa pengusaha itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Mas Joko begini nih bau kendor amat gitu. Ya, Allah Subhanahu mesti begitu. Ya, mesti. Jangankan usaha itu, orang ustaz juga kadang-kadang diomongin juga ustaz. Tuh, pendaki, para penceramah kan usaha juga dia sama. Usaha juga ada Subhanahu wa taala. Ya, itu ada aja yang ngomong ustaz gitu lagi ngomongin. Tuh, ada benar dia nggak bisa ngomong itu. Ya ngomong itu belum tentu bisa ngomong itu aja. Ya, dikasih mic keket banget. Tapi yang ngoceh itu jago banget. Ya Allah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, sahabat mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa menjadi orang yang sukses di dunia wal akhirah. Ya, jadi bukan cuma sekedar untuk cukup diri. Kalau timbang cukup diri mah insya Allah cicing wae cukup. Ya, tapi kita harus banyak bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat manusia lain. Ya, andai semuanya pengusaha, saya yakin andai hari ini semuanya pengusaha dermawan, ketika panitia Isra bilang ayo siapa yang mau nyoba, saya semua yang nanggung. Tuh, ini kagak pada berangkat semua, pada ngumpet lu aja lu. Ada nih dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mudah-mudahan ya, insya Allah berkahi kita semuanya ya. Apapun jenis usaha kita, apapun ya, meskipun usaha kita cuma ngopi doang, mudah-mudahan berkah semuanya. Ya, sebab ada juga orang yang usaha cuma ngopi doang ada. Ya, insya Allah semua usaha itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana orang yang usahanya ngopi doang, tiap hari ngopi doang sebab kontrakannya bererot. Ya, ini ada yang ngopi doang kontrakan kagak, utang banyak, insya Allah hidup nggak bersebulan itu mah. Ada deh, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita doain buat Bang Medan terkhusus, dan umumnya buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah sukseskan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita berkecukupan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, juga diberikan keberkahan dalam usaha kita, serta diberikan keberkahan kampung kita. Ada hari ini ya, wa likulli niyatin salihah wa la hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij